Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama saya di next chapter ya, series berikutnya. Eh, kita akan melanjutkan yang kemarin ya, hacking series kita. Jadi kita akan buka lagi Kali Linux ya. Jadi ini eh, materi yang akan dibawakan hari ini adalah soal password cracking ya. Jadi kita overview sedikit, kita sudah melakukan information gathering, kemudian scanning ya, kemudian chapter 2 kita vulnerability assessment, chapter 3 kita SQL injection ya, kemudian pertama preparation dulu, kemudian scanning dan gathering information. Kemudian yang kedua ketiga kita vulnerability assessment, keempat kemarin SQL injection. Jadi kita akan lanjutkan ya dengan target yang sama, tapi seperti biasa sebelum mulai saya disclaimer lagi bahwa yang saya share adalah untuk pembelajaran ya. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan ya, kalau misalnya ingin belajar silakan menggunakan target yang benar atau sudah mempunyai NDA dulu atau agreement dulu ya. Jadi tidak sembarangan melakukan action. Oke, jadi target kita kemarin adalah website ini yang sudah dibangun ya, yang sudah sengaja disiapkan. Kemudian kita kemarin melakukan injection ya ke path yang ini ya. Kita dapatkan URL-nya dari sini. Ya, dan itu sudah kita lakukan. Jadi kalau saya lakukan ulang gitu ya, seharusnya dia masih nyimpen ya. Nah, ini kemarin ya, kita lihat username dan password contohnya ya. Seharusnya ini cepat ya, dia tidak akan mengulang lagi karena masih ada sisa dump yang kemarin. Nah, ini dia. Ya. Dan seperti biasa, ketika kita pakai option dump di SQL, di SQL map, dia akan nyimpan ya ke sebuah file CSV ini dia. Oke. Dan kemudian file CSV itu yang berisikan ini sudah kemarin kita kopikan ke directory yang udah yang udah disiapkan ya di sini, di download ya dari Kalinya, ini webnya ya. Kemudian kemarin kita ada dua tabel yang kita lakukan injeksi ke users dan content ya, dan dua-duanya sudah di dump menggunakan SQL map. Nah, ini hasilnya persis sama dengan yang tadi gitu ya. Nah, dari file ini ya, kemarin kelanjutannya adalah kita sudah tahu username-nya, tapi kita belum tahu passwordnya apa karena password ini dienkripsi ya. Password ini dienkripsi dan kita bisa lakukan password cracking dengan Kali Linux ya. Ada tools yang namanya John the Ripper ya, atau JTR, itu yang paling simple ya. So, sebelum kita melakukan itu, nah, jadi kita cek dulu John apakah ada atau tidak. Nah, ada ya, John the Ripper ya. Kemudian kita pindah ke directory downloads itu ya. Di sini filenya, di dalam web lagi, directory web. Kita pindah ke sini, saya besarkan lagi. Oke. Nah, ini tadi adalah file yang hasil dumpnya ya. Ada username dan password yang kita dump, kemudian kita nggak tahu nih passwordnya apa. Tapi ya ini prefixnya CTF sama dengan gitu ya. Kemudian ini hash dari passwordnya ya. Sudah bagus ya, ini sudah lumayan, artinya ada concern untuk melakukan hashing password di database gitu ya oleh si pembuatnya. Jadi nggak plain text ya. Kalau username dan password yang dibuat plain text ya langsung muncul passwordnya apa gitu ya. Dan itu ya kita nggak perlu usaha lebih gitu. Kalau ini kita harus melakukan password cracking ya dengan tools John the Ripper. Nah, John itu sebetulnya ada di sini manualnya ya. Tools untuk menemukan weak password untuk user-user ya. Nah, sekali lagi, prinsip password semakin dia kombinasinya semakin sulit gitu ya, semakin panjang dia, semakin sulit untuk di-crack. Jadi belum tentu semua password akan bisa dibuka oleh John the Ripper gitu ya. Nah, jadi tadi dari manualnya dia bilang juga weak password gitu. Kalau kita berharap ada weak password di situ ya. Kalau dia strong semua itu agak sulit ya. Dan kita butuh dictionary yang
lebih besar ya, yang lebih besar, kemudian waktu yang lebih lama untuk melakukan password cracking. Nah, jadi prinsip kerjanya nanti John Draper itu punya word list gitu ya, dictionary yang berisikan kombinasi-kombinasi gitu ya. Jadi dia akan mencoba untuk memecahkan pakai itu gitu ya. Nah, kalau misalnya enkripsinya, contoh dia dienkripsi kemudian dia kombinasinya sangat rumit, itu John akan sulit juga untuk memecahnya. Contoh, kenapa kita disarankan untuk menggunakan password yang punya simbol gitu ya. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada simbol gitu ya. Kemudian ada angka. Jadi tidak semuanya huruf. Nah, kombinasi-kombinasi seperti itu akan menyulitkan tools-tools password cracking gitu ya. Nah, dalam kasus ini kita sudah temukan, kita nggak tahu itu apa passwordnya, jadi kita akan coba crack, semoga ada yang berhasil gitu ya. Jadi kita nggak tahu passwordnya apa, John akan mencoba untuk melakukan itu. Nah, John Draper itu punya fungsi untuk melakukan password cracking dengan format tertentu ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini formatnya apa, ini agak rumit juga sebetulnya. Jadi kita bisa lihat users.csv ini, ya. Ini kan adalah enkripsinya gitu ya. Atau kalau istilahnya hash dari passwordnya, ya. Nah, yang namanya hash itu kan sebetulnya dibuat one way ya, supaya kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu ini tipikalnya apa ya. Kita bisa copy misalnya contoh gitu ya. Kemudian kita nggak tahu dia ini, anggap aja nggak tahu, tapi kalau dari bayangan nih sepertinya bentuknya adalah MD5 gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa menggunakan tools di Kali Linux, ada hash detect kalau nggak salah, atau hash identifier, saya lupa. Oh, hash identifier nih, ya. Jadi kita bisa gunakan ini, kemudian nanti dia bilang masukkan hashnya, nih contohnya, ya. Kita pastekan ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini, saya scroll up ke atas, ya. Jadi dia bilang possible hash-nya adalah MD5, ya. Jadi dari sini kita akan menemukan formatnya MD5 gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga gitu ya. Nggak bisa, John juga butuh informasi lebih karena lebih tepat dia, maka lebih cepat juga proses untuk melakukan crackingnya ya. Jadi kita sudah tahu dia adalah MD5. Nah, John itu kalau kita lihat manualnya, kita lihat manualnya, dia punya format ya untuk melakukan password cracking itu tidak sembarangan. Jadi ada format yang dia kasih tahu gitu ya. Ada contohnya nggak ya di sini? Oh, nggak ada. Oke, tapi saya infokan aja ya. John itu ini sepertinya sudah menjurus ya. Jadi John itu menggunakan formatnya menggunakan titik 2 ya, atau titik koma antara dua itu. Ya, jadi dari file yang kita dapatkan tadi, yang sebelumnya kita dapatkan dari SQL injection users.csv ini kan dia koma ya. Nah, ini kita bisa ganti kita ganti dulu gitu sebelum kita melakukan cracking ya, karena John pahamnya titik koma atau titik 2 ya, saya lupa nanti kita cek ya. Saya ingat saya titik 2 sih ya, atau titik koma. Coba saya cek, kita cek sekali lagi ya, saya takutnya buru-buru baca nggak kelihatan. Format ya, nggak ada dikasih tahu ya. Ya, sepertinya sih titik 2. Kita coba saja. Oke. Nah, jadi kita edit dulu. Kalau mau kita edit pakai editor biasa, pakai nano, users.csv ini, ya. Kemudian di sini kita replace semua koma menjadi titik 2 gitu ya. Coba replace koma menjadi titik 2.
Oh, gini aja. Karena kita akan membuang CTF ini juga ya. Karena ini adalah prefix ya. Kita hanya butuh hash passwordnya ini saja kan. Jadi ini kita buang mulai dari koma CTF sama dengan itu kita ganti jadi titik 2. Jadi kita replace-nya koma CTF sama dengan diganti menjadi titik 2. Coba ya. Nah, kemudian yang atas tinggal satu, itu titik 2. Oke, kita coba ya. Oke, nah kemudian untuk melakukan password cracking dengan John, itu perintahnya cukup John gitu ya. Kemudian formatnya. Nah, format sama dengan MD5 ya, raw MD5 ya, atau ya raw MD5 sepertinya. Kemudian users.csv. Saya udah lupa ya, udah lama. Oh, formatnya salah. Coba saya baca lagi ya. John. Kita baca lagi ya, teman-teman ya. Ini show format. Mana dia? Min format ya, tidak pakai 2 kali. Ini ya, teman-teman ya, min format. Oke, jadi John min format raw MD5. Karena dia MD5 ya. Kemudian filenya. Oh, masih salah. Oh, masih salah. Format titik 2 name. Oh, I see. Oh, gitu. Oke, begini bisa nggak ya? Masih salah. Oke. Seharusnya benar atau titik 2? Kita punya internet ya. Kenapa nggak dicek di internet? Oke, kita cek. Ya, udah lama ya, saya juga udah lupa. Google. John format MD5. Nah. Main format sama dengan MD5. Bener kok. John main format sama dengan MD5. Gitu ya. Illegal hardware instruction. Oke. Ini dia. Main format sama dengan MD5. Raw MD5 benar ada ya? Saya curiga karena filenya. Coba ini saya copy ya. Jadi users.txt. Jangan-jangan dia baca. Iya. Sorry, txt. Oke. Berarti ada kemungkinan saya salah ini. Titik 2 kita ganti jadi titik koma. Oke. Illegal hardware instruction.
format raw MD5. Oke. Tidak ada yang ini seenak manual ya, manual page-nya. Main format. Oke. Kalau dari manualnya bilang main format terus md5 users.txt illegal hardware instruction, atau ini shell-nya ya. Coba saya ganti. Kok nggak ketemu? John min format users.txt illegal instruction. Kita coba cari ya teman-teman. John illegal format raw md5 illegal. Oke, kita coba ya baca. Oh iya, kita bisa per ini ya, per apa namanya, per hashnya gitu, nggak pakai file juga bisa. Nah benar ya, berarti ada problem dengan ini saya, berarti dengan kali saya ya, ada yang aneh. Rasanya udah benar di situ. Bener kan? Format raw md5. Atau kita coba sebagai root ya. Sudo su, kita gedein kali oke. Dia di sini tadi web. Oke, John format raw md5, kemudian filenya ya, filenya adalah users.txt illegal hardware instruction. Ini yang masih belum ngerti. Rasanya sudah benar ya teman-teman ya, cuman ya kita coba lagi. Ini apa dia masalahnya. Kita cari. Ada problem dengan Python ya. Bukan.
Jadi ini si apa namanya? Si perintahnya pun diketikkan dia ilegal gitu ya. Nah, berarti ada something yang salah dengan kali saya sepertinya ya. Coba saya update dulu. Kita cobakan per ini ya, teman-teman sambil nunggu. Per password, kita baca dulu passwordnya. Users.txt. Oh, download ya. Download web, kemudian users.txt. Ini saya ambil satu misalnya. Ini harusnya per ini juga bisa. Kita cobakan. Nah, sama ya, nggak bisa. Sepertinya memang ada problem di ininya, di kalinya. Coba saya coba installkan di host, bisa nggak ya? Install John the Ripper Ubuntu. Saya hostnya pakai Ubuntu ya, jadi saya coba. Ada nggak? Ya, secara perintah sudah benar kita tadi. Cuman dia nggak mau, berarti kali saya ada trouble. Mungkin saya akan coba ganti ya. Saya coba ganti dengan yang lain. Oh, iya bener ada something ya. Oh iya, Python. Kita coba ya. Pengaruh nggak ya? Mhm. Nah, ini bisa kalau pakai bash. Coba ya. Kita ke sini web tadi ya, web. Kayaknya shell-nya ada masalah nih. Coba dari sini bisa nggak? Bisa nih. John main format raw md5. Karena kita tadi sudah hash detect ya. Kita detect bahwa dia adalah md5. Kemudian namanya adalah users.txt. Nah, bener. Apa nih? Oh, ya ada something dengan terminal saya ya. Format raw md5. Jadi saya nggak bisa auto complete sementara diketik dulu. Gini. Nah, no password hash loaded. Berarti sepertinya saya salah format. Ya, kita edit lagi. Sepertinya udah bener tadi. Titik koma adalah titik 2, begitu ya. Nah, kita cobakan sekali lagi. Ini pakai bash ya. Jadi Linux itu punya banyak terminal. Ada ZSH, ada fish, ada bash, ada sh sendiri, ada macam-macam ya. Jadi tadi sepertinya di defaultnya kali itu ZSH. ZSH itu sepertinya ada problem tadi. Ya. Jadi saya cobakan pakai bash ya. Jadi saya lagi di shellnya bash. Oke, kita coba. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi perintahnya cukup begini saja, John. Kemudian formatnya apa? Yang ini tadi kita dapatkan MD5 ini dari hash identifier ya. Kemudian ini adalah filenya, ya teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa dapat nih. Ada user namanya Syarifah, passwordnya ini. Raja Ali, passwordnya ini. Raja Haji, passwordnya master. Ya. Syarif Chengmi katanya. Tambusai Dragon. Ya, jadi kita temukan ini ya dari John the Ripper. Ya. Nah, ada yang tidak ketemu teman-teman ya. Nah ini
bisa jadi udah baik dia setelah diinin. Oke ya, jadi bisa jadi ada yang nggak bisa. Ini karena masih jalan ya, dia masih jalan nih. Ya, kalau kita lihat lagi ya filenya, oke, saya cancel aja ya. Nah ini, oke. Kalau kita lihat lagi file users.txt tadi, ya di sini ada, nah lihat ya, Raja Haji, Raja Ali, Syarifah, kemudian Syarif, Tambusai, admin. Nah admin nggak ada, ya. Terus Syarifah juga sepertinya nggak ada, ya kan? Nah, jadi sekali lagi konsepnya tidak semua password pasti bisa di-crack dengan John, enggak. Tergantung strong atau tidaknya. Makanya kita sebagai pengguna selalu dikasih tahu kalau mau bikin password, bikin yang strong, yaitu kombinasi angka, huruf, kemudian uppercase, lowercase gitu ya, simbol, ya. Nah itu semakin strong dia semakin susah untuk ditebak ya, atau untuk di-crack. Nah jadi di sini kita berhasil untuk mendapatkan meng-crack password beberapa user ya. Cuman 2 yang nggak bisa ya, admin sama Syarifah ya. Nih ada 2. Mungkin bisa jadi kalau dibiarin dia lanjut gitu ya, bisa jadi dapat gitu. Cuman supaya tidak terlalu lama, jadi saya cancel aja. Ini hanya pembuktian bahwa sudah bisa dilakukan. Contoh ya, ada user Tambusai, kemudian passwordnya Dragon. Kita ingat ya teman-teman ya. Kita kembali ke target kita. CTF ya, ctf./root.id ini kemarin. Kemudian loginnya yang di files ya, di sini ya. Kan ini kemarin ya. Ada form login di sini yang ada di database. Kenapa? Karena kita SQL inject ya, dapat username dan password di URL yang ini kan gitu, di database yang web yang ini. Kita coba. Tadi apa ya? Tambusai. Passwordnya adalah Dragon. Bisa? Sepertinya bisa. Kita coba cek. Oh ya, benar. Already logged in ya. Sehingga kita bisa mengakses file ini, dan ini bisa kita coba download ya. Coba kita download. Nah bisa. Kalau kita belum login kan nggak bisa download ya. Cracked.zip. Oke, capture bla 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 gitu ya. Nah kira-kira begitu cara password cracking teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan password cracking dengan John the Ripper ya. Tapi sekali lagi tidak semua password bisa di crack. Kenapa? Tergantung kekuatan dari passwordnya ya. Semakin strong dia semakin sulit untuk di crack ya. Dan dictionary yang dipunyain semakin besar dia semakin bagus gitu ya. Di sisi kita yang mau nge-crack, semakin besar dictionary-nya, word list-nya, semakin ini dia, semakin tinggi kemungkinan untuk di-crack-nya ya. Jadi itu ya. Satu hal lagi ya sebelum saya akhiri materi ini ya, password cracking ini, sebetulnya di luar sana di internet ya itu sudah ada yang namanya dekriptor secara online ya. Contoh ya, di sini kita punya tadi password ini contohnya Raja Haji, ini hashnya. Ini sebetulnya tinggal kita copy kalau kita males ya. Ini di internet ada sebetulnya. Karena kita udah dapatkan tadi dia MD5 gitu ya. MD5 dapatkan dari hash identifier. Kita cari aja di sini MD5 decrypt. Nah, itu sudah banyak tuh keluar. Ya. Nah, ini ada MD5 online, ada MD5 decrypt.net. Ada banyak, ya. Dan kita bisa masukkan aja di sini gitu. Nih contohnya ya. Kita pastekan password yang kita dapatkan dari SQL injection itu. Ya. Kemudian dia akan mencoba untuk melakukan decrypt gitu ya. Ini atau bahkan di Google juga rasanya bisa. Kita coba buka tab satu lagi, google.com. Ini sambil dia loadingnya kayaknya agak lama ya. Nih, tinggal kita paste di sini. Ada beberapa situs yang memang dia udah langsung bilang ini adalah hash dari apa gitu.
Iya, internetnya agak lelah. Nah, itu ya. Was successfully reversed into string master katanya, ya. Jadi kita dari sini juga bisa dapatkan tuh MD5 hash for master adalah ini gitu. Ya, tapi kita bisa juga pakai website-website seperti ini ya. Jadi ada banyak. Saya biasanya MD5 hashing ya. Nah, kalau nggak salah websitenya, ya, ini juga bisa. Jadi ada apa namanya, layanan-layanan online yang dia nyediain gitu. Nah, MD5 hashing nggak ada ya. Oh, ini MD5 aja. MD5 hashing. Kalau nggak salah saya .net. MD5 hashing.net. Nah, ini dia. Ya, jadi ada layanan seperti ini yang bahkan sebetulnya kalau kita tidak punya hash identifier tadinya, kita bisa search all possibilities gitu ya. Contoh, kita punya stringnya ini. Kita ingin decode kan ya. Kita apa namanya? Kita ingin decode ini ya. Klik apa ini? Stop checking Instagram. Nah, itu ya. Oh, agak lambat ya. Tadi saya udah klik. Nah, itu. Dia langsung keluar kan? Ini hashnya, ini passwordnya, master. Kita bandingkan dengan yang punyanya John. Punyanya John seharusnya sama. Ini apa ya? Raja Haji. Raja Haji master ya. Nah, kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Prinsip dari password cracking. Jadi saya overview, kita sudah dapatkan kemarin dump dari SQL injection kita untuk username dan password ya. Kemudian passwordnya di hash dan kita mencoba di video kali ini melakukan password crackingnya ya. Jadi kita lakukan dengan John Tripper atau mungkin ada opsional juga boleh menggunakan yang online ya. Nah, cuman kan belum tentu kita bisa ke online terus gitu ya. Jadi apa namanya, bisa menggunakan John Tripper yang ada di dalam kali itu sendiri. Oke teman-teman, jadi ini yang bisa saya share ya untuk video kali ini. Jadi tadi ada sedikit trouble masalah di ini saya di kali saya. Nah, sudah bisa. Berarti memang benar ini ya. Ada yang broken tadi di shell-nya. Jadi saya update, sekarang udah bisa. Ya. Langsung dia bisa nih. Ya, coba lagi John. Nah, bisa langsung ya. Tadi kan ilegal gitu ya. Jadi ini udah bisa. Ya, terkadang kita seperti itu ya. Kalau bisa yang namanya sistem operasi selalu diupdate ya. Jadi tadi kayaknya saya ada yang rusak binary-nya atau belum diupdate binary-nya atau terupdate sebagian. Jadi saya update total tadi semua. Dia install lalu sekarang sudah normal lagi. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya share untuk video kita kali ini. Saya shutdown lagi, saya akan sambung next. Apa lagi gitu ya, setelah kita dapatkan passwordnya, kita berhasil masuk ke dalam web itu, terus kita ngapain ya. Kita udah dapat clue kemarin, cari flag yang ada di mana katanya kemarin ya, dari kontennya itu. Cari flag yang tersimpan di etc logs kalau nggak salah ya. Jadi kita akan mencoba untuk masuk ke dalam untuk mendapatkan flag itu. File apa sih yang ada di situ gitu ya. Jadi kita dapatkan username, cuman kita belum bisa ngapa-ngapain sepertinya karena berhasil login, terus kita udah bisa download ya. Cuman kita belum bisa melakukan upload misalnya gitu ya, aksi hapus kayak gitu. Ya, sepertinya nggak ada tadi. Jadi privilege-nya masih user biasa. Jadi kita akan mencoba privilege escalation. Gimana cara kita memperbesar? Ini udah bisa masuk nih, tapi belum admin. Nah, gimana caranya untuk jadi admin gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya kita akan coba eksploitasi vulnerability yang lain gitu ya. Kita akan dapatkan informasi apa gitu ya. Kemudian ada bug apa lagi yang bisa membuat kita melakukan privilege escalation. Oke, teman-teman, itu untuk video kali ini. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.